setting bimbingan klasikal itu ketika di layanan bimbingan klasikal itu terjadi pemberian informasi atau bimbingan klasikal, terus pesertanya satu kelas, ya kita sebut dengan settingnya klasikal. Ya, setelah bimbingan klasikal itu berjalan, ada sesuatu masalah yang belum terpecahkan oleh para siswa atau para siswa yang masih punya masalah, dilanjutkan dalam setting bimbingan kelompok. Paham ya? Paham. Jawab dong kalau sudah paham. Jangan cantik-cantik kok nggak jawab itu. Jawab ya. Iya, Prof. Ya, mulai. Coba jawab. Paham nggak? 1, 2, 3. Jawab. Paham, Prof. Oke, paham, Prof. Ini kelasnya banyak gini, hanya ngomong 2 orang. Ya, nanti kalau kamu sudah, Prof lebih senang ngajar tatap muka. Kalian lebih ketahuan kalian melengos atau serius itu kan. Nah, yang kedua, setelah dalam bimbingan kelompok itu ada masih masalah yang belum terpecahkan, dilanjutkan dalam setting konseling kelompok. Dilanjutkan dalam setting konseling kelompok. Ketika layanan konseling kelompok masih ada masalah, belum terpecahkan, dilanjutkan dalam konseling individual. Sudah sampai di situ, sudah mencatat? Sudah, Prof. Sudah. Sekarang absen nomor 2, coba review hasil sampaiannya Prof tadi. Apa yang Prof sampaikan tadi? Coba ulang. Absen nomor 2 ya, di kelas IKI ya. Coba ulang apa yang Prof sampaikan tadi. Kelas IKI, Kortinya ambil alih dong. Sebut namanya, kelas IKI. Baik, Prof. Mohon izin untuk kelas IKI absen nomor 2 atas nama Wiwin Aprilian. Wiwin, ada Wiwin di sini? Hadir, Prof. Apa Wiwin masih menari-nari? Udah nggak nari lagi kan? Ya, silakan Wiwin Ya, jawab. Prof. Baik, izin menjawab, Prof. Jadi yang saya catat itu, jadi dalam konseling kelompok itu, ini merupakan hanya sebuah setting. Ketika pertama kali melakukannya itu harus melakukan setting bimbingan klasikal, lalu kemudian setelah bimbingan klasikal itu berjalan, apabila belum sesuai, maka akan lanjutkan dengan bimbingan kelompok. Nah, jika ada masalah dalam bimbingan kelompok ini yang belum diselesaikan, akan dilanjutkan dengan konseling individual. Sekian, Prof. Ya, kita dengar lagi absen nomor 3 dari kelas A. Silakan Korti sebut nama absen nomor 3, panggil ya. Baik, Prof. Izin untuk absen nomor 3 dari kelas A itu atas nama Febiola Indah Putri. Febiola. Febi. Silakan Febi. Febiola nggak respon. Baik, terima kasih, Prof. Nah, ini. Apakah suara saya kedengaran, Prof? Ya, bagus suaranya, lumayan. Ya, silakan Febiola. Baik,
Jadi, menurutnya saya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Izin menjawab. Jadi, menurut saya, yang saya tangkap itu jadi konseling kelompok hanya sebuah setting. Namun, setelah setelah dilakukan dalam untuk mencari masalahnya dan dilakukan lagi layanan konseling individu. Jadi, apakah efektivitas konseling kelompok itu ada setting atau layanan? Jadi itu konseling kelompok adalah bentuk setting. Jadi seperti tempat situasi di mana layanan yang diberikan seperti individual, kelompok, kelas, online, atau terbuka. Jadi dan pertanyaan juga tadi, apakah layanan konseling kelompok dan setting itu berbeda? Jadi jelasnya itu berbeda. Baik, Prof, itu yang saya Jawaban Viola hancur berantakan ya. Hancur berantakan ya, nggak terstruktur, tersistematis ya. Oke, Viola, konsentrasi ya mendengar kuliah ya. Kita lanjut ke absen nomor 3, kelas B. Silakan. Mohon izin Prof, untuk kelas 3B, 4B ada Sophie absen 3. Sophie dipersilakan. Sophie sudah jawab tadi. Sophie absen 3 tadi. Yang jawab tadi kan Sophie. Iya, saya udah jawab, Prof. Tadi. Ada berapa Sophie sini? Oh, udah. Lanjut. Absen 4. Absen 4 dari kelas B. Baik Prof, untuk absen 4 itu ada Alit. Untuk Alit dipersilakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Silakan. Jadi, perkenalkan, nama saya Kadalit Purnawirawan dengan nomor induk mahasiswa 23110111015, nomor absen 4. Jadi, catatan yang saya catat itu konseling kelompok adalah sebuah setting. Ada 4 setting klasikal. Apabila di setting klasikal masih ada permasalahan yang masih belum selesai, itu dilanjutkan dengan konseling kelompok. Dan apabila di konseling kelompok masih ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan, dilanjutkan dengan konseling individu. Sekian Prof dari saya, terima kasih. Silakan absen 3 dari Iki bisa membenarkan jawabannya Alit tadi atau menyalahkan. Silakan. Mohon Iki, izin, Prof. Sophie. Untuk absen 3 dari kelas IKI itu sinyal sudah sempat join, namun sekarang masih terkendala sinyal. Apakah bisa dilanjutkan dengan absen 4 nih, Prof? Oh, terkendala. Siapa namanya? Atas nama Dewi Kusumawati, Prof. Dewi Kusumawati. Di mana dia tinggal sampai terkendala sinyal? Mohon izin Prof, saya sudah bisa join kembali. Di mana tinggal? Ya. Oke, silakan jawab. Bisa dengar tadi jawabannya Alit tadi? Bisa didengar? Benar atau salah itu? Baik Prof, bisa. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya izin off kamera dikarenakan jika saya on kamera, maka Zoom-nya akan keluar. Oke, sementara dilanjut dulu ke absen berikutnya yang 4 ya. Silakan. 4 kelas IKI. Baik, mohon izin Prof untuk absen nomor 4 dari kelas IKI atas nama Gita Suci Maharani. Iya, silakan Gita. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputu Gita Suci Maharani dengan 3 NIM terakhir 005 nomor absen 4. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya catat. Jadi, di sini konseling kelompok itu merupakan salah satu bentuk setting dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi secara umum terdapat 4 setting pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yaitu ada klasikal, kelompok,
individual, dan lapangan. Jadi setting klasikal ini terjadi ketika izin. guru BK itu memberikan layanan seperti informasi atau bimbingan kepada seluruh siswa dalam kelas secara bersamaan. Tujuannya di sini biasanya untuk memberikan pemahaman umum seperti tentang karir, Stop jurusan, dulu, atau stop.